Hai Kiddy Parents, ibu-ibu yang mempunyai bayi sangat senang kalau melihat bayinya itu gemuk. Bayi-bayi yang kurus umumnya membuat ibu-ibu sedih dan membawa anak bayinya ke dokter untuk minta digemukkan. Padahal bayi-bayi yang datang itu belum tentu betul-betul kurus, karena seringkali mereka cukup beratnya, tapi kadang-kadang ibu-ibu ingin bayinya terlihat gemuk sehingga minta digemukkan. Nah, hati-hati bayi-bayi ini yang gemuk, bila dia berlanjut menjadi anak-anak yang gemuk, ada potensi anak-anak yang gemuk akan berbahaya, akan membuat satu keadaan yang disebut fatty liver. Anak-anak yang obes di atas usia 2 tahun, pada usia sekitar 9-11 tahun, seringkali bisa terjadi kelainan yang kita sebut fatty liver atau NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Nah, anak-anak ini umumnya hatinya mengalami perlemakan dan membuat kondisi hati menjadi bermasalah. Nah, apa itu NAFLD dan apa saja bahayanya, apa terapinya, dan apa pencegahannya, kita akan bahas setelah intro berikut ini. NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, dari namanya itu non-alcoholic, menunjukkan bahwa ini tidak berhubungan dengan alkohol. Pada orang dewasa, kelainan fatty liver atau perlemakan hati ini seringkali berhubungan dengan konsumsi alkohol pada orang dewasa, sehingga disebut alcoholic fatty liver disease. Sedangkan pada anak-anak yang tidak mengkonsumsi alkohol, bisa juga terjadi non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease ada dua bentuk, yaitu bentuk yang simple dan yang biasa saja, hanya fatty liver, tetapi juga bisa berlanjut menjadi bentuk yang lebih berat, yaitu terjadi peradangan di dalam sel-sel hati yang diliputi oleh lemak-lemak yang menumpuk di dalam sel hati juga. Nah, bila sel hati itu berisi sel-sel lemak dengan sel-sel peradangan, maka akan terjadi peradangan yang makin lama makin hebat dan bisa membentuk yang kita sebut fibrosis hati, kerusakan hati yang lebih berat, dan akhirnya akan menjadi sirosis atau matinya mengkerut, yang kita sebut fase akhir dari perjalanan penyakit hati. Keadaan hati yang dengan penyakit yang berat itu kita sebut sirosis, dan kelainan yang kita di luar dari fatty liver yang biasa ini kita sebut dengan sebutan NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Nah, NASH ini adalah bentuk berbahaya dari fatty liver yang kita perlu waspadai. Apa gejala seorang anak itu mengalami fatty liver? Kalau seorang anak itu mengalami fatty liver, umumnya tidak ada gejalanya. Tetapi kadang-kadang anak itu bisa mengeluh rasa tidak nyaman di daerah perut kanan atas terutama, atau dia merasa badannya lemah, badannya lesu, atau tidak nafsu makan, dan pada umumnya gejalanya hanya seperti itu. Pada beberapa keadaan, pada umumnya fatty liver ini ditemukan secara tidak sengaja karena dokter memang mencari kemungkinan adanya fatty liver pada seorang anak yang obesitas, anak yang kebukan. Anak-anak, terutama anak laki-laki, karena fatty liver ini lebih sering pada anak laki-laki dibanding yang perempuan. Bila anak-anak itu anak laki-laki gemuk, kemungkinan untuk terjadinya fatty liver akan lebih tinggi dari anak perempuan. Nah, mereka yang mengalami fatty liver ini terutama perutnya membesar, lingkaran perutnya membesar, dan kita sebut central obesity atau obes dengan perut yang membesar ini, ukuran sentral yang lebih besar ini cenderung bisa mengalami resiko untuk terjadinya fatty liver yang lebih sering. Nah, dokter yang mencurigai adanya kemungkinan seorang anak itu mengalami fatty liver akan menentukan apakah ini fatty liver yang biasa atau ini NASH, kelainan hati yang lebih berat. Nah, mereka, para dokter ini akan mempunyai seperangkat alat dengan USG, dengan alat untuk mengukur fibrosis, dengan alat yang mirip USG juga, atau dengan biopsi hati bisa diketahui beratnya penyakit hati.
hati yang diderita seorang anak. Anak dengan NASH ini sudah dicatat bahwa pada usia 8 tahun pun sudah bisa terjadi sirosis hati, kelainan hati yang berat, sehingga fatty liver tidak bisa kita anggap enteng. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi fatty liver? Apa pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter untuk keadaan ini? Memang ada berbagai macam obat, tetapi sebetulnya obat yang paling efektif, yang paling bagus adalah dengan cara menurunkan berat badan anak tersebut. Nah, kalau anak itu beratnya bisa diturunkan 10 kilo saja, sudah sangat menolong untuk mengurangi fatty liver di dalam hatinya. Nah, bagaimana bisa terjadi penurunan berat badan? Tentu dokter akan memberikan instruksi untuk mengatur makanan yang sehat dan meningkatkan kegiatan olahraga. Nah, pembuatan diet dan juga untuk mengatur olahraga ini haruslah menjadi cara hidup yang baru, sehingga anak itu terbiasa dengan pola makan yang baru dan dengan kegiatan olahraganya. Olahraga yang bagaimana yang baik itu yang dianjurkan para ahli? Olahraga yang baik itu adalah 5 kali dalam seminggu dan minimal 30 menit per kalinya. Nah, yang penting adalah pertama kali tentu tidak bisa sekaligus terjadi demikian. Harus dilakukan bertahap, dan yang paling penting adalah konsistensi. Dan bukan hanya setelah turun berat badan semua itu bisa dihentikan, bukan. Tetapi itu harus dipertahankan seumur hidup agar menjadi pola hidup yang baik. Nah, dengan cara mengatur makanan dan mengatur kegiatan olahraga seminggu 5 kali minimal 30 menit ini, maka anak itu akan menjadi sehat dan berat badannya bisa diturunkan dan bisa dijaga, tidak naik lagi. Maka dengan demikian keadaan fatty livernya akan bisa membaik. Tentu ada obat-obatan yang bisa digunakan dokter, tapi untuk itu Anda perlu berkonsultasi pada dokter anak. Lebih baik lagi kalau ada dokter konsultan gastrohepatologi. Nah, kalau memang kita tahu bahwa fatty liver ini berhubungan dengan obesitas, dengan kegemukan, tentu yang paling baik adalah mencegah ini terjadi, yaitu dengan mencegah terjadinya obesitas pada seorang anak. Karena itu jangan gembira, jangan happy kalau lihat anak itu gemuk, tapi kita perlu concern bahwa gemuk itu bukan yang sehat, tetapi yang berat ideal itu yang baik, dan tidak perlu terlalu gemuk, karena gemuk bisa membawa konsekuensi lain, bukan hanya fatty liver. Sebetulnya ada beberapa penyakit lain yang bisa berhubungan dengan obesitas juga, yang tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, para kiddie parents, saya kira ini sharing saya tentang fatty liver minggu ini. Sharingkan kepada teman-teman yang membutuhkan, mereka yang punya anak bayi, anak-anak yang gemuk, atau mereka yang kenalan Anda, agar mereka juga berhati-hati untuk kemungkinan terjadinya fatty liver, dan dengan demikian kita semua, anak-anak kita tetap sehat. Nah, healthy means happy. Sampai jumpa pada kesempatan minggu depan. Kita jumpa lagi pada sharing berikutnya.